Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Firdaus Kota Ketman. Kebetulan di hari ini saya ada di Indramayu. Kita akan memberikan atau mereview hasil kerjaan yang sudah dirakit. Mungkin yang akan kita ulas, satu, bagaimana perawatan mesin tersebut. Kedua, bagaimana bahan pendukung yang kita akan siapkan. Ketiganya, bagaimana kita persiapan bersaing untuk bisa terjual di pasaran, Pak ya. Jadi poinnya 3 aja dulu ya. Untuk perawatan kita lihat, coba shot dari awal kita lihat secara alur ya. Alur yang umum, air itu mau dari air gunung, air tanah, PDAM, semua diproses harus ditampung dulu. Minimal di sini 5.000 ya, karena kalau kecil nanti terbatas kubikasinya juga kecil nantinya. Kedua, ini belum diproses. Lihat posisi di sini ya. Di sini ada input, output. Jadi bisa sebagai input, bisa sebagai output, Pak. Bisa buat nguras lah bahasanya lah kalau output. Ini bicara nguras, selalu pantau ya, naik ke atas atau gimana dibersihkan. Kemudian ini masuk lewat filter ya, yang sudah terpasang terkonek ya. 1, 2, 3 ya. Jadi di sini tolong diikuti panduan sesuai operator saya yang sudah mengarahkan cara merawat. Ini simpel sebetulnya ya. Simpel, cuma diputar aja, putar. Yang perlu dicatat tuh, ketika sudah melakukan ini, cek air hasil buangannya itu ada perubahan nggak? Coba cek. Di sini mana coba pembuangannya? Nah, jadi cek ya, bisa berdua. Ini kalau posisi bekos sudah dia bersih, dia balikin ke pasrin. Nah, jangan gini, nyuci biarin, tinggalin, jangan. Nah, sayang listrik, ya kan? Kalau udah bersih ya udah balikin, ya. Ya jadi pantau sini ya. Bagus, balikin lagi. Udah bagus, udah. Jangan buang air yang istilahnya udah bagus nggak ditinggalin, jangan. Ya. Jadi 1 dan 2 prosesnya sama. Bepos pasrin, dah. Yang ketiga, bedanya kalau dia itu nyaring, kalau ini penukaran ion. Banyak orang yang nanya, Pak, gimana cara regenerasi softener? Padahal di YouTube sudah banyak ya. Saya memberikan contoh. Ya, kita akan ulas lagi ya. Kalau isinya 13 in itu 3 sak. Dan kalau ada orang tuh nggak sedetail saya, ya maaf, bukan apa-apa. Saya mengajarkan ke konsumen saya. Jadi kalau yang benar itu kelebihan salah, kekurangan juga salah. Betul nggak? Jadi kayak gini lah, Bapak isi oli, dia hancurkan 7 liter, Bapak isi 6, nanti ada masalah ya. Kelebihan juga ada masalah, ya berat mesinnya. Nah, jadi tanyain, Pak, mesin saya berapa liter? Nah, ini juga sama. Ini 3 sak. 3 sak, kalau hitungan untuk regenerasi itu 21 kilo. Ya, jadi 1 saknya mewakili 7 kilo garam. Nah, Pak, kapan saya harus melakukan regenerasinya? Ketika Bapak sudah keluar airnya di 33.000 liter.
Kalau hitungan mesin cup ya biasanya kemampuan maksimal 750 dus kali 11 liter plus minus 8.000 lah, 250-an ya kalau nggak salah. 8.210 dihitungnya dikali di 33.000 dibagi 8.050 berarti berapa hari? Itu enggak? Berapa? 33.000 dibagi 33.000 liter coba. 3.000 ya dibagi 8.250 berapa hari coba? 4 hari. Nah, bila mana ini kerjanya full itu 750 dus bikin office bikin hitungannya 4 hari. Tapi kan yang namanya awal-awal nggak mungkin langsung segitu kan, ada mungkin jual 200 dan itu juga regenerasinya sesuaikan dengan outputnya, paham ya? Paham ya? Cara melakukannya udah kemarin praktekkan. Jadi jangan lupa dikocek. Kalau ingin cepat, ini kan ada brand refill. Jadi airnya dari sini masukin dulu ke ember, embernya didihkan dulu. Kenapa didihkan? Biar cepet larut. Garam gini cepet ya. Kalau nggak dipanasin lama ngoceknya, ya. Pakai air panas udah larut. Tinggal bagi 3 ember ya plus minus lah 30 liter lah atau ya 25 lah. Nah, nanti posisinya siapkan bangku naik sini. Nah nanti mana sih? Nah ini sekarang ini sengaja saya pendek supaya bangkunya naik, dia nyedotnya akan lebih cepat. Kenapa Pak? Pelit banget nggak ada kasih bawah, takutnya nanti dari bawah lambat. Jadi kalau ini cepat ya. Jadi bangkunya segini, embernya taruh di atas, yang 3 ember itu ini putar dan slow, ya. Nanti dia menghisap. Kalau brand refill, air untuk meracik garam. Kocek dulu, pakai air panas, dididihkan dulu, udah rata semua, brand slow. Sudah brand slow, minimal 15 menit diamkan, matikan pompa. Ya, kenapa? Biar dia bekerja si garam itu untuk melepas kandungan resin yang sudah jenuh. Pertanyaannya, jenuh kenapa Pak? Ini sifatnya menukar ion, kayak kafur, kadmium, mangan, yang ionnya positif itu diserap ke ini. Makanya kalau di diabetes ulang jarang-jarang orang menggunakan ini, padahal ini bagus ya. Tapi mungkin ribet harus pakai garam, orang tuh nggak mau pakai softener. Udah ya, lanjut ya. Langsung ke lewat part. Kalau bisa, kalau nanti ganti jangan cari yang murah. Maaf ya, kalau yang murah itu kualitasnya jelek. Kalau nggak CP, GF ya, Jepang ya, karena dia akurat 0,1 mikron. Kalau kemarin ini pasang dan lihat ada tulisan Jepang kan, ditutupnya ya, harusnya gitu. Ini hanya saran Pak ya. Kalau nanti Bapak ganti yang murah terus komplain gak diterima, karena apa? Saran saya gak diikuti, ya kan? Nah, Pak, apakah setiap mampet langsung main ganti? Tergantung. Kalau bisa dibersihkan silahkan bersihkan dulu. Nanti cara ngebersihinnya kita kasih tahu. Yang penting setelah ini keluar, kontrol setengah jadinya pakai tangga besar kecil, karena menunjukkan besar kecil itu supaya printer ini bekerja maksimal nggak? Kayak gini lah. Ini mobil normal nggak nih? Kalau nggak normal, cepat. Apa yang nggak enak? Oh goyang. Coba tekan bannya sama nggak? Kan betul nggak? Oh ada nggak splackernya yang bocor? Bisa aja kan nggak enak. Nah jadi harus namanya disebutnya tuh pandai-pandai bisa merasakan dan bisa cepat ambil keputusan untuk segera melakukan sesuatu ya. Air itu kan hanya output, kecil atau besar, bening atau enggak bening kan ya. Nah itu aja. Oke, next ya. Lanjut. Setelah saat jadi dia tarik langsung masuk RO, kemudian kita menggunakan itu ya, batuan heksagonal ya. Yang saya ini heksagonal juga.
ketika masih baru Indrayan pH masih tinggi, nanti pakai aja, nanti ngedrop lagi. Nanti antara 8 ke bawah sedikit lah. Pokoknya kalau yang namanya baru pasti dia naik dulu 9 ya. Nah, pakai aja dulu, udah stabil barulah silakan. Nah, saya hanya warning aja buat RO. Ini jangan sembarangan main buka tutup ya. Kalau sudah di settingnya bagus, begini bagus itu ya. Coba cek di sini mana yang reject ya. Start. Nah, ini hasil ya. Ini hasil, ini reject. Jadi reject ini bagusnya itu di 60%, yang ini 40% ya. Kalau terlalu dia ini 50%, efeknya ke membran. Perlu diketahui ya, membran ini akan awet kalau tabung ini disiplin. Apa? Kapan waktu regenerasi? Contoh kayak gini lah. Bapak punya motor atau mobil, kalau Bapak disiplin ganti olinya tidak gawat, mesin normal ya, lembut ya. Tapi kalau nggak dirawat, tahu-tahu bau angin, tenaga nggak ada, boros lagi bensin, betul nggak Pak? Nah, kenapa? Semua bagaimana kita paham merawatnya. Kemudian di sini banyak yang terjadi bahwa settingan RO itu banyak trouble, banyak mampet. Ini saya ulas ya. Jadi takutnya Bapak juga dapat informasi, nanti ada konsumen tuh banyak informasi nggak disaring dulu, jadi mumet Pak, jadi takut. Kayak gini, Anda belum bisa bawa mobil, belum bisa ganti ban, bawa mobil, takut nggak? Pasti takut, betul nggak? Saya ajarin dulu nih, bawa mobil begini. Nih kalau ganti ban begini caranya. Takut nggak bawa mobil? Nggak akan takut, kenapa? Bawanya benar. Kalau kempes bisa ganti sendiri, betul nggak? Nah itulah, jadi takut itu harus beralasan. Saya lanjut mengenai sistem di sini yang aman itu bahwa RO itu settingan saya itu tidak ada beban masuk ke cartridge dulu. Jadi dia setengah jadi sudah bagus. Dari setengah jadi tarik dengan pompa untuk driver langsung ke mesin RO. Inilah yang settingan saya lakukan. Jadi para pemain juga silakan punya sistem sendiri, tapi saya menggunakan ini teruji aman. Jadi tidak ada masalah di sini. Banyak orang tuh masalah begini Pak. Di sini ada lagi cartridge. Ketika cartridge-nya yang murah, ketika kontrol cartridge-nya jarak, dia asupannya jadi kurang karena tertahan oleh cartridge. Misalkan contoh, dia minta 5 liter per detiknya, tahu-tahu dia lewat ini lewat cartridge 3, 2-nya nggak ada. Oksigen ya, sealnya rusak kan? Kenapa? Air yang dibutuhkan 5 datangnya 3. Nah itulah akan dampak ke tenaga pompanya berkurang, tenaga output membrannya berkurang, ngepek semua. Apalagi ini tidak dipasang softener. Ada lagi yang pasang softener tapi nggak dirawat, percuma juga. Paham Pak ya? Jadi saya lakukan ini lebih detail dari operator biar lebih paham bahwa kalau ingin enak, kalau ingin senang, kalau ingin nyaman, belilah prosesnya. Betul nggak? Kalau Anda nggak mau beli proses, Anda jangan nuntut nyaman. Anda jangan nuntut pengen tenang, senang, nggak bisa. Betul nggak? Jadi semua harus dibeli proses. Seperti gini, Pak, ribet amat. Gimana pola pikir kita? Betul nggak? Yang belum pernah kita lakukan dan harus kita lakukan. Kalau otak kita dibawa ribet, ya ribet Pak. Tapi kalau dibawa enjoy ya enjoy, betul nggak? Nah disinilah bahwa perawatan itu kita harus happy, enjoy, senang, apa lebih baik, lebih kita mencintainya. Karena kenapa? Bapak sudah keluar uang. Kalau Bapak cuek ke perawatan, berarti Bapak seakan-akan mau buang uang, betul nggak? Bahkan kenapa? Ya silakan, omongan saya benar nggak? Bapak beli barang sesuatu, tidak kena sasaran, tidak berfungsi, biarin aja uang-uang, betul nggak Pak? Contoh, Bapak beli mobil, taruh aja di garasi, betul nggak? Buang uang, mau kemana-mana Grab, dan takut mau mobil, takut lecet dan sebagainya, ngapain beli mobil? Kayak begitulah, jadi belilah sesuatu, korbanlah sesuatu supaya
apa yang kita keluarkan sepadan dengan nanti hasilnya. Dan kita jangan tuntut terlalu banyak kalau kita tidak mau berkorban untuk merawatnya juga. Nah, di sini feedback. Betul nggak? Feedback timbal balik. Ini akan lancar. Kita juga cintailah dia, rawatlah dia, kan gitu. Istri juga nggak akan kabur, Pak ya. Kalau kita kasih makan, kasih duit, betul nggak Pak? Nggak akan kabur kayak begitu. Jadi ini akan berbalik bagus. Kitanya rawatnya bagus. Cukup ya. Kita lanjut ke arah perawatan ozon. Ini ya. Ini ozon ketika nanti belum begitu banyak settingannya cukuplah antara 3 atau 5 ya. Ini lihat Pak ya. Ini arah jenjang. Ini 5, kali ini full 10 gram ya. Nah ini fullnya di sini 10 gram ya. Jadi setengah ini aja. Ini dibuat kalau hasil dari oksigen ini takutnya ada air, buang aja Pak, siapkan ember ya. Ada sedikit lah, buang aja. Jadi ini hanya untuk emergensi aja ya. Kemudian tolong belajar bagaimana mendengarkan mesin itu normal atau tidak normal. Itu enggak? Kenapa? Kalau kita sudah mencintai sesuatu, detillah terhadap apa yang kita cintai. Apa? Kita sudah beli ini, oh ini normal, oh begini suaranya. Ketika nanti setelah berapa bulan, kok berisik amat, kenapa? Indikasi itu namanya. 1, tolong cek di sininya ada air itu enggak, mampet enggak? Takutnya asupan di sini, ya kan? Nah, cek lagi airnya gimana. Takutnya airnya nggak ada atau kotor juga pengaruh ya. Banyaklah indikasi ya. Kemudian ozon juga. Oh ya, perawatan catering ini ketika mau dibersihkan jangan lupa ya. Ini jangan langsung main buka, ini buka dulu. Nanti gini, buah ya, jangan ya. Kan kalau nggak tahu ilmunya kan nanti bisa celaka. Betul nggak? Ini dibuka dulu, barulah pelan-pelan. Oke, kondisinya pompanya matiin. Kalau dibuka tutup, nanti airnya nggak keluar. Nanti bersihkan Pak ya. Oke. Ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjut lagi nih. Pak, maksudnya ini pompa mana yang ditutup Pak ketika membersihkan nanotek? Ini lihat jalur. Ini kan yang mendorong filter 1, 2 ini itu kan pompa ini. Ya kan? Pompa ini. Iya. Pompa ini lihat inputnya. Tahu input masuknya air dari mana? Nah, ini. Nah, ini kan ini pipanya nih. Oh, ini. Tutup. Ya, ketika buka jangan lu beres ngebuang. Dulu baru buka ya. Oke. Jadi kenapa saya jelasin ini? Jangan dihafal tapi dipahami. Kalau dihafal mah saya juga nggak hafal. Iya. Tapi kalau udah paham, ini bisa menjelaskan berjam-jam ya. Betul nggak? Karena paham alurnya ke sini. Nah, kemudian tadi ini juga pompanya sama juga sama ini. betul kan dia terkoneknya 1, 2, 3 ya. Ini keempat sebetulnya nanti kalau mau ditulis. Nanti Bapak pakai komputer laminating, ini tulis ya, sand filter atau SMGS filter. Jadi ini isinya super manganis. Ini karbon filter. Ini resin atau softener filter. Nanti pihak SNI suka nanyain, disebutnya apa ini filter apa ID. Ini keempat. Kalau Bapak bicara alur, ini tahapan 1, 2, 3, 4. Apa isinya? Multi cartridge. Berapa mikron? 0,1 mikron. Mau tulisan mereknya boleh CP atau GF, itu yang bagus. Dari sini lihat outputnya kemana? Nih, sini. Ya, ini setengah jadi. Setengah jadi ini sudah dipasang otomatis. Jadi tolong ketika berjalan semua on, jangan ada yang off supaya tidak ada kesalahan error ya. Setengah jadi tolong dicek lagi kebersihannya, ditariklah oleh pompa ini. Masuk pompa ini, kemudian keluar, dia nendang membran. Udah nendang membran, coba lihat, dia masuk heksagonal. Lihat sini.
Kita bikin produk sendiri ya untuk batuan ini, untuk heksagonal ini, supaya ini bisa kita refill barangkali kalau sudah jenuh medianya. Ini output langsung ke tandon hasil. Nah, tandon hasil coba bisa lihat sini ya. Tatkala nanti sudah jalan, ozon ini akan mereaksikan oksidasi ke dalam tandon ini, dia akan hitam. Jangan kaget, gitu, karena itu reaksi normal. Ketika sudah dikondisikan waktunya, silakan berhenti berproduksi, dibersihkan. Jangan sampai turun ke bawah, pakai tangga, dari atas pakai gumpalan stainless ya, pakai pipa Pak ya, begini Pak ya. Nah udah gitu terakhir kanebo. Kalau punya steam terakhir Bapak dorong, kondisinya jangan lupa lihat. Ini buat produksi, ini tutup dulu Pak, nanti kotorannya nggak ke sini dari sana ya, nanti kotoran ke sana, nanti setelah bersih banget barulah pakai busa biar sedikit busanya digumpal Pak ya. Oke itu oke Pak ya, jelas ya. Oke, tinggal sekarang ke arah perawatan mesin kap. Ini siapkan kanebo untuk body, kanebo untuk dalam ini. Jadi setiap hari ini buat lap ya. Kemudian si lantai-lantai ini siapkan, mau sampai jalan boleh ya gini. Jadi ini terlumas oleh blue band, nanti dia kena air nggak karat. Kemudian oli ya, ketika kita pakainya udah berapa bulan, kita punya hitungan lah. Kan cirinya oli itu jelek tuh kental sintetisnya nggak ada ya, encer, jadi nggak ada itunya, itu jelek. Atau udah kotor banget itu jelek. Kemudian perawatan ini tuh yang perlu diperhatikan begini, ketika dapat leadnya ini 52 mikron, normal aja lah. Ini settingan berapa? Terakhir 100 berapa? 200. Oh 200. Nah ini tatkala ini dapat lebih ini kan tipis, dia lebih panas. Tapi kalau nanti dapatnya tebal, nanti jadi berkurang dibanding 200. Jadi gimana ketebalan ini? Paham ya? Ada yang perlu diperhatikan ketika sudah jalan. Kalau ada sisa plastik ini jangan sampai dibiarin. Siapkan gumpalan stainless ya, gosok ya. Kan suka nempel di sini ya. Nah, ini dibersihin ya, supaya nanti ketika dia ngecap ini dia istilahnya tidak numpuk dengan plastik sehingga ada yang kebocoran. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi expired date, nanti harus order kitanya ini kalau udah habis harus punya ya cadangan kita ini ya. Nah, kemudian paling ini oli ini kasih blue band. Kemudian ini selalu bersihkan, selalu bersih aja lah ini kondisi pakai koas ya. Ada koas untuk blue band, ada koas untuk ini sisa, tapi ada plastik sisa. Kayaknya untuk perawatan ini selama pemakaiannya wajar, selama dikasih itu tidak ada masalah. Kecuali ini begini, Pak saya boleh nggak dikasih, hak Bapak punya barang, tapi saya bilang begini, kalau Bapak dia punya hati, dia akan komplain Pak. Kita kan punya hati ya, atau punya perasaan, atau punya namanya batas maksimal. Sekuat apapun manusia tetap perlu istirahat. Mesin juga sama Pak, betul nggak? Kayak gini, kalau mesin dia tuh istirahat, satu si olinya kan nanti kalau udah dia itu mengental lagi kan, betul nggak? Kalau ban ketika kita pakai panas Pak ya, dingin dulu kan, betul nggak? Jadi semua aman. Kenapa? Kalau Bapak perjalanan jauh istirahat dulu. Yang nyupirnya ini enak dulu, tenang dulu ya. Ban juga dingin dulu, oli semua bagus ya. Berarti istirahat itu penting juga. Nah, makanya kalau ini istirahat ya istirahat lah.
kalau satu shift ya satu shift ya, kemudian ultraviolet ya. Jadi kita pemasangan ini include beda dengan importir ya. Kita pasang itu dengan sesuai dengan jokraknya SNI ya. Kita pakai yang sekelas food grade, pakai PPR ya. Ini juga dalamnya watermoor stainless sama ya. Jadi kita udah food grade ya untuk filling di akhirnya. Untuk perawatan ozon cuma buang air di sini aja tatkala kalau ada ya. Dan kebutuhan ini gram tergantung jumlah produksi. Kalau masih sedikit kecil aja dulu. Tapi kalau sudah banyak full supaya nanti betul-betul dia nyetoknya banyak, si gramnya sudah sesuai dengan juraknya SNI gitu. Cukup ya? Ada pertanyaan silakan. Pak, berarti kalau membersihin yang ini juga sama keran itu tutup juga ya Pak? Iya, supaya nanti si pompanya matikan dulu on off-nya, biar ininya buka dulu, biar nggak duh gini. Kan kalau nggak dikasih tahu, ini bisa kalau gini kebuka. Karena kan dorongannya gede, gitu. Tapi on off mah apa? On off-nya ada di sini semua kan Pak? Ya? Di panel, kan? Ada kan tinggal ini, ada tulisan ini ya. Ini RO, ini filter, ini ozon, ini supply cup yang mesin ya. 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 Supply itu ngirim air. Oh, air. Kan kalau air itu ngirimnya sama ini nih. Nih. Bapak nanti pakai komputer ke apa namanya itu, ke Putra, tempel yang tadi. Setelah di print pakai laminating lakban, jadi kan kuat lama. Ya, ini juga sama. Bapak mau tulis mesin supply cup boleh. Jadi kalau ada SNI nanyain, Bapak tahu ini buat apa? Ini buat sirkulasi ozon, ini buat Filter. dorong filter, ini buat dorong ke RO biar membantu menghisap. Nggak ada yang sulit. Yang sulit itu ketika kita sudah tahu tidak melakukan. Jadi usaha itu pintar perlu, tapi nggak cukup pintar. Lebih baik nggak pintar tapi dia ingin keinginan tahunya lebih besar, ingin tahunya dia akan bisa pintar. Kenapa? Ingin tahu besar dan nurut terhadap ilmu yang telah dia dapatkan dan melakukannya. Jadi istilahnya tidak ada manfaatnya pintar tanpa kita melakukan. Melakukan pun akan salah tanpa ada ilmunya. Jadi disinilah ilmu dulu, lakukan ya. Jadi harus seimbang. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Kayaknya untuk perawatan ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau tidak puas kita ada pertanyaan ya. Terima kasih bergabung dengan channel kami. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.